Dulu tajir melintir, 7 negara ini sekarang jatuh miskin. Sama seperti nasib seseorang ya, nasib sebuah negara juga tidak bisa ditebak. Beberapa negara di dunia yang dulunya kaya raya dan maju kini bangkrut. Roda kehidupan memang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, sama juga seperti nasib seseorang. Nasib sebuah negara juga tidak bisa ditebak. Beberapa negara di dunia yang dulunya kaya raya dan maju kini jatuh bangkrut. Kekayaan sumber daya alam yang dulu berlimpah kini telah hilang dan membuat negara ini jatuh miskin bahkan nyaris terlupakan. Banyak faktornya, bisa terjadi karena perang, konflik internal, hingga kebijakan negara yang salah. Nah, 7 negara ini sekarang jatuh miskin. Yang pertama, Mali. Mali pernah dikenal sebagai negara kaya di Afrika. Ini karena Mali memiliki cadangan emas di dunia yang diperdagangkan dengan pedagang dari Mesir, Persia, Venesia, dan Genoa. Setelah kehancuran kerajaan abad ke-16, kekuatan dan kekayaannya berkurang dan belum pulih sejak itu. Dan saat ini, sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian musiman dan hidup sederhana. PBB memasukkan Mali pada daftar 47 negara dan pembangunan tertinggal. Yang kedua, Irak. Irak adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Pendapatannya dihasilkan dari minyak bumi sebagai produsen kedua terbesar di dunia, sekaligus negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Pada tahun-tahun tersebut, Irak mencapai kejayaan dalam infrastruktur, perawatan kesehatan, dan layanan sosialnya. Namun, kejayaan Irak pudar setelah terjadi konflik terus-menerus dengan negara tetangganya. Kondisi ini diperparah dengan kontroversi perebutan kekuasaan di dalam negerinya. Ketiga, negara Kuba. Kuba sempat menjadi salah satu negara dengan Gross Domestic Product atau GDP per kapita tertinggi di benua Amerika. Negara ini juga sempat mencatat angka kepemilikan mobil dan telepon tertinggi, serta ikut dalam booming industri gula dan pariwisata. Selain itu, Kuba juga sempat menjadi lokasi favorit orang kaya Amerika bermain judi. Sayangnya, ketimpangan ekonomi pada tahun 1950-an yang semakin parah membuat rakyat cengah. Kondisi makin parah akibat kekuasaan militer yang represif, kejahatan yang terorganisir, dan perdagangan narkoba, serta prostitusi. Keempat, negara Zimbabwe. Sejak tahun 2000, Zimbabwe telah beralih dari negara yang paling kaya menjadi termiskin hingga butuh bantuan. Zimbabwe mengalami bencana ekonomi mulai dari hiperinflasi ekstrim hingga resesi yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakatnya. Sebelumnya, pada tahun 1980, Zimbabwe adalah negara yang terkenal dengan kekayaan alam dan memiliki industri pertanian handal. Situasi ini memburuk pada tahun 1900-an hingga pada tahun 2000, Presiden saat itu Mugabe memutuskan merebut tanah pertanian milik ras lain. Kebijakan ini berdampak buruk karena lahan tak diolah dengan baik hingga produksi terus anjlok. Kelima, negara Nauru. Pada tahun 1970-an, Nauru adalah negara kaya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri untuk pupuk, yang sangat membantu perekonomian negara tersebut. Pemerintah dan masyarakat Nauru sempat merasakan hidup mewah. Nauru sebetulnya sudah mempertimbangkan alternatif lain saat cadangan fosfat ini makin sedikit. Pemerintah menginvestasikan sejumlah dana dengan harapan memperoleh sumber pemasukan baru. Sayangnya, dana ini tidak dikelola dengan baik, hingga Nauru jatuh dalam jeratan utang. Kondisi ini diikuti bangkrutnya sistem perbankan dan telekomunikasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Keenam, Venezuela. Negara ini dulunya memang tidak termasuk miskin atau sangat perlu bantuan. Sayangnya, Venezuela sangat bergantung pada cadangan minyak bumi hingga 90% pendapatan negaranya ini bergantung pada industri barang tambang tersebut. Akibatnya, Venezuela merasakan dampak buruk saat harga minyak bumi jatuh pada tahun 2014. Negara ini mengalami hiperinflasi sehingga masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, terjadi keributan di dalam negeri yang makin parah akibat Amerika tidak mau merestrukturisasi utang Venezuela. Ketujuh, negara Latvia. Dulunya Latvia ini merupakan negara yang kaya raya di dataran Eropa, bahkan melebihi Finlandia, Denmark, dan Uni Soviet. Hal tersebut karena Latvia kaya akan sumber daya kayu dan hasil bumi.
sehingga negaranya maju. Namun pada Perang Dunia Kedua, Latvia dikuasai oleh Nazi dan Soviet yang membuat negara ini miskin dan tertinggal sampai sekarang.